Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil studi dari jurnal kelompok kami yang berjudul Analisis Strategi dengan Metode SWOT dan QSPM pada Lampu Merah Coffee Shop Payakumbuh. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya, Topik Hidayatullah, kemudian Dwiki Herdian, Denny Arga Felani, Siti Fatimah, dan Bapak Habdi Supraptika. Faktor lingkungan turut mempengaruhi perkembangan sebuah usaha atau bisnis. Lingkungan ini meliputi lingkungan internal dan eksternal dari suatu usaha. Adapun lingkungan internal meliputi aspek sumber daya manusia, baik pemilik, manajer, dan karyawan, aspek keuangan, aspek teknik produksi, dan aspek pemasaran. Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan LSM. Lingkungan eksternal juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan industri dan lingkungan jauh. Lingkungan industri meliputi aspek hambatan masuk, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ketersediaan barang substitusi, dan tingkat persaingan dalam industri. Sedangkan lingkungan jauh meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya. Lampu Merah Cafe Payakumbuh merupakan sebuah usaha dalam bidang coffee shop yang mulai beroperasi pada tahun 2017 dan beroperasi setiap hari mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lokasinya juga sangat strategis dan mudah dijangkau karena dekat dengan pasar dan pusat kuliner kota Payakumbuh. Dalam beberapa waktu terakhir, sayangnya usaha ini mengalami penurunan omset. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya evaluasi dan perumusan kembali strategi yang tepat bagi solusi atas permasalahan dalam usaha tersebut dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang harus dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan pada usaha Lampu Merah Cafe Shop Payakumbuh serta merumuskan strategi baru dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal sekaligus menentukan strategi alternatif prioritas. Berikut adalah kajian literatur yang terdapat pada jurnal kami. Manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi. Sedangkan menurut Edi Yunus, manajemen strategi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam pengembalian keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, manajemen strategi dapat dipahami sebagai sebuah ilmu dan seni untuk menyinergikan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan lainnya, secara profesional, sehingga dapat dicapai keputusan strategik untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Secara garis besar, tahapan dalam formulasi strategi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu input stage, yaitu tahapan awal yang berupa mengumpulkan informasi dasar sebelum merumuskan strategi. Proses yang dilakukan adalah menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat disajikan dalam matriks IFAS maupun matriks EVAS. Kemudian, tahap berikutnya adalah tahap pemaduan atau matching stage. Tahap ini berupa perumusan berbagai alternatif strategi yang memadukan berbagai faktor internal dan eksternal yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya. Proses ini dapat dianalisis dengan matriks internal eksternal dan matriks SWOT. Kemudian untuk tahap yang terakhir adalah tahap pemilihan strategi. Pada tahap ini dilakukan pemilihan strategi yang dirasa paling sesuai dari berbagai alternatif strategi yang sudah diperoleh pada matriks internal eksternal dan juga matriks SWOT. Berbagai alternatif strategi diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya
dengan menggunakan matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix untuk menentukan prioritas strategi. Untuk matriks IFAS dan EFAS digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah bisnis. Matriks IFAS digunakan untuk melakukan penilaian dan pembobotan atas faktor internal yang diperoleh berupa kekuatan dan kelemahan dalam suatu usaha. Sedangkan matriks EFAS digunakan untuk melakukan penilaian dan pembobotan atas faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Untuk matriks internal dan eksternal, matriks ini digunakan untuk merumuskan strategi dengan melihat posisi perusahaan dalam matriks. Matriks ini menggunakan skor total pembobotan atas IFAS sebagai sumbu X dan skor total pembobotan matriks EFAS sebagai sumbu Y. Selanjutnya, hasil dari matriks ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pada matriks SWOT dengan mengkombinasikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan. Untuk matriks SWOT sendiri digunakan dalam merumuskan strategi dengan mengkombinasikan 4 faktor, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 4 faktor tersebut mencakup kondisi internal dan eksternal perusahaan. Hasil analisis biasanya berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan memanfaatkan peluang sambil mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix merupakan sebuah matriks yang digunakan untuk menganalisis berbagai alternatif strategi yang tersedia untuk mendapatkan strategi prioritas. Dengan matriks QSPM, manajemen dapat mengurutkan berbagai strategi yang ada untuk membentuk skala prioritas dalam penerapan strategi. Perhitungan matriks QSPM adalah dengan memadukan faktor-faktor internal dan eksternal terhadap alternatif strategi yang sudah dirumuskan. Dalam proses ini, kembali dilakukan pembobotan, yaitu melakukan penentuan nilai daya tarik atau AS, dan juga melakukan total attractiveness scores atau TAS dengan bobot-bobot pada faktor internal dan eksternal yang sudah disesuaikan dengan bobot yang sudah ada pada matriks IFAS dan EFAS sebelumnya. Namun yang harus diperhatikan dalam analisis ini adalah bahwa QSPM hanya digunakan untuk mengurutkan prioritas dalam suatu set alternatif. Metode penelitian. Penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, identifikasi masalah, dan studi literatur. Kemudian dilakukan juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi analisis SWOT dan juga analisis QSPM yang memadukan atau menggunakan matriks IFAS dan EFAS, matriks internal eksternal, matriks SWOT, dan matriks QSPM. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. Untuk proses yang dilakukan dalam penelitian adalah melakukan pengumpulan data tentang faktor internal dan eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Data tersebut diperoleh kemudian dianalisis dengan matriks IFAS dan EFAS, matriks internal eksternal, matriks SWOT, dan juga dilakukan matriks QSPM dengan hasil sebagai berikut. Pada matriks IFAS, dari faktor kekuatan yang meliputi lokasi strategis, fasilitas lengkap dan tempat yang nyaman, alat produk lengkap, evaluasi dan inovasi produk, diskon, promosi sosial media, dan melayani delivery order didapati nilai 1,74. Sedangkan untuk faktor kelemahannya yang meliputi keuangan belum stabil, SDM karyawan yang kurang, produk tidak konsisten, pelayanan kasir masih manual, dan harga didapati nilai 1,08. Untuk matriks IFAS, pada sektor peluang yang meliputi kerjasama dengan komunitas game online, memiliki koneksi pelanggan, sudah memiliki agen pemasok, pangsa pasar potensial, perubahan gaya hidup, dan musim, dapat didapati nilai 1,74. Sedangkan untuk sektor ancaman meliputi kondisi sosial masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat,
pengembangan teknologi masih terbatas, tingkat persebaran konsumen, legalitas usaha belum jelas, didapati nilai 0,90. Matriks internal eksternal menggunakan total skor IVAS sebagai sumbu X dan total skor EVAS sebagai sumbu Y untuk menunjukkan posisi perusahaan pada 9 sel yang ada. Total skor IVAS sebesar 2,82 dan total skor EVAS sebesar 2,69 menunjukkan posisi perusahaan berada pada sel 5 yang berarti hold and maintain atau pertahankan dan pelihara. Strategi yang sering digunakan untuk kondisi ini adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dalam matriks SWOT dihasilkan 4 set strategi, yaitu kekuatan dan peluang, kemudian kelemahan dan peluang, kekuatan dan ancaman, dan kelemahan serta ancaman. Dari matriks kombinasi strategi dihasilkan skor terbesar adalah strategi Strength Opportunity atau SO dengan total 3,53. Hal ini berarti set strategi yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan adalah strategi SO, yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi SO meliputi memaksimalkan lokasi yang strategis untuk menarik pangsa pasar potensial, memperbaiki dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan koneksi pelanggan, serta memberikan diskon dan pelayanan yang terbaik untuk menjaga loyalitas pelanggan. Satu set strategi SO memiliki 3 alternatif strategi. Dalam hal ini, analisis menggunakan matriks QSPM yang bertujuan untuk mengurutkan berbagai alternatif strategi untuk menemukan prioritas strategi. Hasil dari analisis matriks QSPM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil dari matriks QSPM menunjukkan strategi 1 memiliki skor tertinggi sebesar 4, diikuti strategi 2 sebesar 3,78, dan strategi 3 sebesar 3,12. Adapun urutan strategi berdasarkan QSPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan lokasi yang strategis untuk menarik pangsa pasar potensial. Kemudian, memperbaiki dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan koneksi pelanggan, serta memberikan diskon dan pelayanan yang baik untuk menjaga loyalitas pelanggan, di mana strategi ini penting diterapkan untuk menjaga loyalitas pelanggan lampu merah Cafe Payakumbuh dan juga memberikan diskon atau potongan harga terhadap pelanggan akan membuat mereka tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Kemudian untuk sistem delivery order harus diperluas sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Kemudian bimbingan terhadap karyawan juga diperlukan untuk menjaga kualitas pelayan, mengingat sebagian besar karyawan yang ada belum memiliki pengalaman yang sebelumnya. Berikut merupakan kesimpulan dan saran. Penerapan manajemen strategi sangat penting bagi sebuah usaha atau bisnis dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan manajemen strategi, aktivitas bisnis akan lebih terarah serta menyesuaikan dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks. Hasil analisis QSPM menunjukkan bahwa strategi memaksimalkan lokasi yang strategis untuk menarik pangsa pasar potensial yang memiliki skor tas tertinggi sebesar 4. Strategi memperbaiki dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan koneksi pelanggan memiliki skor tas sebesar 3,78, serta strategi yang memberikan diskon dan pelayanan yang baik untuk menjaga loyalitas pelanggan memiliki skor tas sebesar 3,12. Dengan demikian, rekomendasi strategi yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan adalah memaksimalkan lokasi yang strategis untuk memaksimalkan pangsa pasar potensial. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.